Bismillahirrahmanirrahim. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep bilang. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini, Bu, saya bilang bersyukur. Sebab di tempat lain ada kejadian dibilang ustadznya bersyukur, tapi ibu ini sambil ngantuk didengarnya bersyukur. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, saya akan ditambah. Surah Al-Ibrahim ayat 7, firman-Nya jelas. Tapi karena ibu itu ngantuk, akhirnya tak dengar. Dan dengaran yang kurang jelas. Dibilanglah sama suaminya, mas, kata ustaz, barang siapa yang bersyukur, nikmat akan ditambah. Akhirnya suaminya yakin pula. Langsung dibawa besok paginya, Pak, mohon maaf, dibawa itu anak, itu istri, satu keluarga semua ke tempat tukang cukur. Digedornya pintu, tolong buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami satu keluarga mau pangkas. Dipangkas dari rambut yang paling atas sampai rambut yang paling bawah botak, gundul. Akhirnya waktu buka puasa nggak selesai. Si ibu ketawa nengok bapak. Apalagi bapak nengok istri, nengok ibu. Bayangkan ibu yang rambutnya panjang tiba-tiba gundul. Ibu juga nggak jadi buka puasa gara-gara salah pendengaran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, kita nantinya mendapatkan syafaatul husna, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukhtaram wal Mukarram al-Fadil al-Ustaz as-Syekhina Ustaz Alimuddin yang sangat kami muliakan, Ustaz Alimuddin. Beliau ayahanda kami, tamat dari Mustafawiyah tahun 93, sementara kami 2013, jauh sekali. Makanya kami hari ini manggil beliau sebagai panggilan takzim ayahanda kami. Sebetulnya sekedar bisa ceramah depan guru besar ini, tapi cuma adalah karena ini memang dari pesantren. Saya mohon izin Pak, Bu, Ustaz, mohon izin Ustaz. Kalau salah nanti tolong dikasih tahu Ustaz. Dan mohon izin kepada bapak-bapak semua yang sangat kami muliakan. Ada Pak Imam Desa, Pak Imam Dusun, Kepala Desa, Kepala Dusun, Bapak Ibu-Ibu yang tak bisa kami sebut satu persatu namanya, berhubung untuk menghemat waktu karena kita mau tarawih lagi nanti. Tapi sebetulnya juga saya tidak hafal nama-namanya. Tapi mohon izin, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Auqaf Binaul Ummah yang hari ini bersama dengan kita ada Ustadz Bahari Bayu Bangsa. Ini memang kelahiran tanah kelahiran ini Sukarame 2, dan beliau hari ini menjadi pimpinan di Pondok Pesantren kami. Hari ini hadir bersama kita semua. Jamaah sidang pendengar sholat Isya menuju sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah perjelas firman-Nya. Ini cerita ketika awal mula manusia diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa id, kalau ada kaidah huruf id, maka diartikan sebagai pahamilah, ingatlah, pelajarilah. Wa id qala, ketika Allah berfirman lil malaika, lamnya itu sebagai huruf yang untuk membaris bawahi.
harful jar, bila akala fil ada 9. Lamnya itu tugasnya untuk membaris bawahi lil malaikati, kepada para malaikat. Ini itu adalah harful taukid, huruf penguat. Kalau ada dalam kitab suci Al-Quran memakai harful taukid, innallaha, itu tandanya Allah sangat serius. Ada penekanan, ada pengkhususan, ada kesungguhan di situ. Dan ketika itu Allah katakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nanti turunan ayat berikutnya sampai wa idqulna lil malaikati isjudu, ketika para malaikat semua suruh sujud, sampai akhirnya iblis membangkang, dia sombong, dia menjawab ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya, aku diciptakan daripada api, sementara Adam diciptakan daripada tanah. Tapi yang mau kita ambil pada ayat berikutnya, ini yang menjadi tema pembahasan kita. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, sampai pada ayat qulna bitu minha jami'a. Sudah selesai ini nanti. Ketika itu Allah mau utus Adam untuk menempati dunia ini. Mau menempati dunia ini. Kalau Allah ingin mengutus Adam untuk menjadi khalifah di muka dunia ini, akan Allah berikan bekal. Ini poinnya. Andai kata bekal ini dipakai oleh Adam sampai keturunannya, maka dijamin hidupnya akan tenang dan akan bahagia. Dua yang didapatkan, tenang dan bahagia. Dan bekal ini dinamakan dengan hudan. Nah, qulna qulna itu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Hudan itu adalah bekal untuk Nabi Adam. Dan hari ini, detik ini, setiap nabi setelah nabinya wafat, ajarannya pun wafat. Nabi Musa alaihissalam tingginya 40 hasta. 40 hasta itu setinggi tongkatnya. Kalau kita analogikan sekarang ini seperti tinggi pohon kelapa. Tinggi Nabi Musa itu. Ya, Nabi Musa pun diberikan bekal. Bekalnya itulah kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam juga diberikan bekal. Itulah Injil. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW juga diberikan bekal. Bekal Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi sebelumnya wafat nabinya, berakhir ajarannya. Nabi Musa wafat, pelajaran bekalnya pun juga wafat. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah lama wafat. Tapi hari ini mukjizat Al-Quran masih kita pakai sebagai bekal. Dan alhamdulillah luar biasanya Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Ayatnya jelas dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di antara sekian banyaknya bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, Desember, apa lagi? Ada Syawal, Rajab, Sya'ban, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Apakah ada yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu satu aja bulan? Hanya satu. Dan itu ternyata bulan suci Ramadan yang hanya disebut dalam kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan itulah diturunkan kitab suci Al-Quran. Untuk apa diturunkan? Insya Allah akan kita sambung nanti. Mohon izin Pak, Bu, mohon izin. Sebelum kita sambung, kita akan panggil salah satu santri kita untuk menyampaikan kultumnya di hadapan kita semua. Karena beda, Bu. Kalau di sana itu mereka tampil di hadapan santri-santri. Jadi tampil di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini lagi uji mentalnya. Nanti sama-sama kita lihat dia grogi gak dia, teman-teman ya. Kita panggil saja kepada ananda kami Naufal. Naufal pun juga orang sini, dari Sukarame 2 juga dia. Pada Naufal, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amma ba'd. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada yang namanya nikmat kesehatan, dan berkat nikmat kesehatan itulah kita semua dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat besertakan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alamnya jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zamannya kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan kultum singkat yang berjudul Di Antara Yang Celaka di Bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara umat Islam yang sangat ingin umurnya sampai di bulan yang suci dan mulia ini. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan itkum minan nar. Mereka berdoa pagi, siang, petang dan malam. Apa doa mereka? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami ke dalam bulan Ramadan. Tetapi ada yang lebih dulu datang daripada doa dan keinginan mereka, yaitu fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajal mereka, maka sedikit pun tidak bisa dimundurkan, sedikit pula tidak bisa dimajukan. Sedih meninggalkan dunia dan isinya, sedih meninggalkan keluarga dan para saudara. Tapi ada yang lebih sedih, yaitu tidak dapat berjumpa dengan Ramadan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Rasul tidak mengatakan mereka celaka. Orang yang bertemu dengan Ramadan tidaklah dikatakan sebagai orang yang celaka. Namun orang yang bertemu Ramadanlah yang dikatakan Rasul sebagai orang yang celaka. Bagaimana bisa? Disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim, diriwayatkan daripada sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Ajrah. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak menaiki mimbar beliau yang terdiri dari 3 anak tangga. Tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Lalu Rasul naik di anak tangga yang kedua. Bolak-balik beliau mengucapkan amin sampai di anak tangga yang ketiga. Tak lama kemudian para sahabat heran. Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang meminta, tapi mengapa Rasul mengucapkan amin? Setelah Rasul turun daripada mimbar beliau, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, liman aminta ya Rasul? Kepada siapakah engkau mengucapkan amin ya Rasul? Rasul menjawab, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Telah datang kepadaku Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, lalu dia meminta agar aku mengaminkan 3 permohonan doanya. Apa salah satu dari doa yang diaminkan oleh Rasul? Yang salah satunya kata Rasul adalah Ba'dal adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah orang-orang yang sampai umurnya pada bulan suci Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk umurnya ke dalam bulan Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkan umur yang panjang itu untuk beribadah secara maksimal kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, umur Allah panjangkan, waktu Allah lapangkan. Tapi ketika Ramadan tiba, dia tidak isi Ramadan dengan puasa, dia tidak isi Ramadan dengan tarawih, dia tidak isi Ramadan dengan tadarus. Dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, pada hari ini nafas yang masih kita hirup, jantung yang masih memompa darah, nikmat hidup dan nikmat sehat yang kita rasakan di bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Apa salah satu cara untuk mendapat ampunan tersebut? Yang salah satunya adalah kata Rasul, Man shoma Ramadana imanan wa hisaban,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan muhasabah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaklumkan, karena saya makhluk biasa, bukan makhluk luar angkasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.